Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Ad-Da' wad Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masuk pembahasan tentang takdir dan usaha manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadinya kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat itu sangat berkaitan dengan perbuatan manusia. Dan ini banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 166, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Tatkala mereka bersikap sombong dari apa yang dilarang dari mereka. Mereka dilarang, seharusnya mereka meninggalkan larangan Allah, namun mereka sombong. Mereka malah melakukan larangan Allah. Qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Allah takdirkan mereka, Allah tetapkan mereka menjadi kera-kera yang hina karena perbuatan mereka. Mereka sombong, mereka tidak mau meninggalkan larangan Allah. Dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zukhruf ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma asafuna intaqamna minhum. Tatkala mereka membuat kami murka, maka kami menghukum mereka. Kenapa mereka dihukum? Kenapa mereka ditakdirkan Allah dihukum? Karena mereka membuat Allah murka. Jadi Allah mentakdirkan sesuatu ya karena perbuatan hamba. Kalau perbuatannya buruk, maka takdirnya buruk. Dalam surat Al-Maidah ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Kenapa tangan mereka dipotong? Karena mereka mencuri.
Jadi ada sebabnya. Ini hukum Islam, ya. Dalam hukum Islam, orang yang mencuri kemudian barang yang dicuri itu sudah mencapai nisab, maka tangannya harus dipotong. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-sha'imina was-sha'imat wal hafizina furujahum wal hafizat waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Di akhir ayat Allah mengatakan Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Siapa yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar? Al-muslimina wal muslimat. Orang-orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Wal qanitina wal qanitat. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Was-shadiqina was-shadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur. Was-sabirina was-sabirat, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Was-sha'imina was-sha'imat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya atau menjaga kehormatannya. Waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah. Apa yang Allah tetapkan untuk mereka? Apa yang Allah takdirkan untuk mereka? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kalau yang dilakukan itu kebaikan, maka yang Allah takdirkan kebaikan. Jadi Allah mentakdirkan sesuatu sesuai perbuatan hamba, sesuai usaha manusia. Kalau usahanya baik, takdirnya baik. Kalau usahanya buruk, takdirnya buruk. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai amalan. Allah Subhanahu wa taala Maha adil, Maha bijaksana. Allah meletakkan sesuatu yang buruk dibalas dengan keburukan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Anfal ayat 29, "In tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yughfir lakum." Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan, yakni kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah kasih kepada orang yang bertakwa furqan. Jadi dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ketaatan dan mana yang kemaksiatan. Dia bisa membedakannya karena dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia nggak bisa membedakannya. Nggak bisa membedakan bainal haqqi wal batil, antara kebatilan atau antara kebenaran dan kebatilan. Bingung dia. Bahkan bisa jadi
Yang hak dianggap sebagai batil dan yang batil dianggap sebagai hak. Ya, tauhid dianggap sebagai syirik. Syirik dianggap sebagai tauhid. Anti sunnah dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah. Ketaatan dianggap sebagai kemaksiatan, kemaksiatan dianggap sebagai ketaatan. Kebalik. Karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Berarti kalau tidak tobat, tidak sholat, tidak zakat, ya mereka bukan saudara-saudara kalian seagama. Dalam surat Jin ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, kami akan benar-benar memberi minum kepada mereka air yang segar, yakni rezeki yang banyak. Ya, kalau kita berjalan lurus di atas agama Islam, kita amalkan agama Islam sesuai yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Ayat ini semakna dengan ayat yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar baginya dan melimpahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam surat Al-Imran ayat 182, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Azab yang demikian itu disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri. Allah mengazab kalian, Allah menyiksa kalian, ya disebabkan perbuatan kalian sendiri. Bahkan musibah yang menimpa kita, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa diri-diri kalian kecuali sudah ditakdirkan. Dan Allah mentakdirkannya ya karena perbuatan kalian. Bima qaddamat aydikum, karena perbuatan kalian. Kira-kira kalau terjadi banjir, itu gara-gara siapa? Kalau terjadi banjir, siapa yang disalahkan? Manusia, ya, buang sampah sembarangan, kemudian tebang hutan. Gara-gara perbuatan manusia sendiri, Allah tetapkan banjir. Allah Subhanahu wa taala menetapkan banjir. Kalau mereka tidak buang sampah sembarangan, mereka jaga lingkungan dan seterusnya, maka tidak akan terjadi banjir. Ini namanya sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bima kuntum ta'malun", disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
bima kanu yaksibun. Disebabkan apa yang mereka usahakan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu itu sesuai dengan usaha manusia, sesuai dengan perbuatan manusia. Kalau perbuatannya baik, takdirnya baik. Kalau perbuatannya buruk, takdirnya buruk. Dan ini terjadi fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Dalam surat Asy-Syams ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha." Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Ini nabi siapa para jamaah? Nabi siapa yang didustakan? Nabi siapa yang mukjizatnya onta? Onta keluar dari batu. Nabi siapa? Nabi Saleh. Mereka mendustakannya. Lalu mereka menyembelih onta itu. Padahal Nabi Saleh sudah peringatkan, jangan disembelih onta itu. Biarkan dia cari makan, cari minum. Biarkan dia hidup. Namun mereka menyembelihnya. Apa yang terjadi? Fadamdama 'alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Dan Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Karena perbuatan mereka sendiri. Allah menetapkan azab bagi mereka karena perbuatan mereka sendiri. Bukan nggak ada apa-apa terus Allah menyiksa mereka, bukan. Karena perbuatan mereka. Karena dosa-dosa mereka. Dalam surat Al-Haqqah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asau rasula rabbihim fa'akhazahum akhzatar rabiyah." Mereka mendustakan Rasul Rabbnya, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Kenapa mereka disiksa dengan siksaan yang sangat keras? Karena mereka mendustakan utusan Allah. Jadi ada sebabnya. Fir'aun laknatullah alaihi. Kenapa Fir'aun disiksa? Nah, para jemaah, kenapa Fir'aun disiksa? Kenapa? Kenapa? Dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhza wabila." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul. Siapa di sini? Rasul Muhammad. Yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa di sini? Rasul yang diutus? Musa. Fa'asa Fir'aunur rasula, maka Fir'aun mendurhakai rasul itu. Fir'aun durhaka kepada Musa. Fa'akhadnahu akhza wabila, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
Kenapa Fir'aun disiksa dengan siksaan yang berat? Kenapa? Karena dia durhaka kepada Musa. Bukan karena dia Fir'aun. Bukan. Dia disiksa bukan karena dia Fir'aun. Dia disiksa karena dia durhaka kepada Musa. Kata Imam Ibnul Qayyim, ya, beliau berdalil dengan ayat ini. Demikian pula kita umat Islam, kalau kita durhaka kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nasib kita sama seperti Firaun. Kita juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita, kalau kita durhaka kepada Nabi Muhammad, sebagaimana Allah memperlakukan Firaun. Sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang dahulu yang mereka durhaka kepada Rasulnya. Jadi sama plek. Firaun durhaka kepada Musa, bentuknya Firaun tidak mau beriman kepada Musa. Bahkan Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini bentuk kedurhakaan yang paling besar. Mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka siksanya juga berat. Firaun disiksa di 3 tempat. Di dunia disiksa dengan ditenggelamkan di Laut Merah, kemudian di alam kubur, ya, tiap pagi dan petang ditampakkan kepadanya neraka, dan pada hari kiamat dikatakan kepada Firaun, masuklah kamu dan bala tentaramu ke dalam neraka. Disiksa di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Siksaan yang berat. Ya, jadi kalau kita durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak mau taat kepadanya, maka nasib kita sama dengan Firaun. Kita juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedurhakaan kita besar, ya, kita tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, ya, kita menolak apa yang beliau bawa, maka nasib kita sama dengan Firaun. Kita akan disiksa dengan siksaan yang berat, dengan siksaan yang berat. Waliyadzubillah. Fakazzabuhuma dalam surat Al-Mu'minun ayat 48. Fakazzabuhuma fakanu minal muhlakin. Mereka mendustakan keduanya, maka jadilah mereka orang-orang yang dibinasakan. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah, ini orang-orang yang ditakdirkan baik. Mereka bersegera dalam kebaikan. Lawan ayat ini, surat Al-Anbiya ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in." Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahatan mereka. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Siapa di sini? Nabi Yunus alaihissalam. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Dia nggak bisa keluar dari perut ikan. Namun karena Nabi Yunus alaihissalam ini termasuk orang yang banyak mengingat Allah, maka Allah tetapkan lain. Allah tetapkan dia keluar dari
dari perut ikan. Apa zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika dia berada dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari perut ikan. Apa kesalahan Nabi Yunus? Apa kesalahan Nabi Yunus ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi Yunus sampai ditelan oleh ikan? Apa kesalahan Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Jadi dia berdakwah, kemudian dakwahnya tidak diterima, dia tinggalkan mereka. Kemudian dia naik kapal ingin pergi. Ya, lalu diundi ya, mungkin karena kapalnya terlalu berat, harus ada yang lompat. Diundi, nama Nabi Yunus yang keluar. Sampai berkali-kali. Akhirnya dia lompat, kemudian dia ditelan oleh ikan. Jadi harus sabar ya, mendakwah itu harus sabar. Jangan kita baru dakwah baru beberapa hari, kemudian dakwah kita ditolak, kita langsung menyerah, langsung udahlah ya, biarkan saja mereka tersesat. Harus bersabar. Dakwah itu butuh kesabaran. Bertahun-tahun para jamaah ya. Dakwah itu bertahun-tahun. Dakwah itu butuh proses. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Terkadang sampai butuh belasan tahun, butuh puluhan tahun dan seterusnya. Bahkan orang yang berdakwah sudah meninggal, baru orang yang didakwai sadar, oh betul yang disampaikan oleh ustadz dulu betul. Ustadznya sudah meninggal. Mat'unya baru sadar kapan? Ketika ustadznya sudah meninggal. Sudah lama sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu Zinnun idda'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa ini dalam perkara apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Intinya para jamaah ya, ini ada kata Imam Ibnu Qayyim, ada 1000 lebih ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita sesuai dengan perbuatan kita. Allah mentakdirkan baik atau buruk sesuai dengan amalan kita, sesuai dengan usaha kita. Ada ribuan ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan permasalahan ini. Intinya, fal Qur'an min awwalihi ila akhirih. Al-Qur'an dari awal sampai akhir sorihun fi tartibil jaza bil khair wasyarr. Mengaitkan secara jelas antara ganjaran kebaikan dan keburukan, hukum alam dan hukum syar'i dengan sebab. Allah mengaitkan ganjaran kebaikan dan keburukan dengan sebab, dengan usaha manusia, dengan amalan-amalan hambanya. Bahkan hukum alam, hukum syar'i Allah juga kaitkan dengan sebab. Ya, hukum alam seperti adanya banjir ya, itu ya karena perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hukum-hukum dunia dan akhirat, maslahat dan mafsadah
dengan sebab-sebab dan perbuatan-perbuatan manusia. Wa man faqiha hadhihi al-mas'alah wa ta'ammalaha haqqa ta'ammuli intafa'a biha ghayatan naf'i. Barang siapa yang memahami masalah ini, memahaminya dengan pemahaman yang benar, niscaya dia akan mendapatkan banyak manfaat. Ya, antum alhamdulillah antum sudah paham. Ya, antum kalau paham masalah ini, antum merenungkan baik-baik, hayati baik-baik, intafa biha ghayatan naf'i, niscaya antum akan mendapatkan manfaat yang banyak. Ada banyak orang yang belum paham tentang masalah ini. Banyak orang yang hanya bersandar kepada takdir. Ngapain sih kita usaha? Toh semua sudah ditakdirkan. Untuk apa kita beramal? Toh semua sudah ditakdirkan. Percuma kalau kita rajin sholat, rajin puasa, ternyata kita ditakdirkan masuk neraka. Benar gak perkataannya? Percuma kita puasa, kita sholat, kalau kita ditakdirkan masuk neraka. Ya, benar gak ini ucapannya seperti ini? Benar gak? Ya nggak benar, ya. Tidak benar. Ini ucapannya yang keliru. Ini sama seperti ucapan seseorang, ya, untuk apa kita kuliah kedokteran? Toh kalau kita sudah ditakdirkan jadi dokter, pasti jadi dokter. Nggak usah kuliah. Bersandar saja kepada takdir. Bisa jadi dokter nggak? Nggak bisa. Ya, antum harus berusaha, harus kuliah bertahun-tahun untuk jadi dokter, harus berusaha. Tidak bisa hanya bersandar kepada takdir. Dan ini bukan hanya dalam masalah dunia, mereka bermalas-malasan. Dalam masalah agama juga mereka bermalas-malasan, enggak mau beramal, semua sudah ditakdirkan. Padahal Allah mentakdirkan sesuatu dengan apa tadi? Dengan sebab, dengan usaha, dengan amalan-amalan. Orang yang memahami masalah ini, dia akan dapatkan banyak manfaat, selamat. Ya, kita beramal. Kita beriman kepada takdir. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Tapi kan kita tidak tahu takdir kita kemana. Kita ini bakal masuk neraka atau bakal masuk surga. Kita nggak tahu. Cuman Allah nyuruh kita beramal. Nabi suruh kita beramal. I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, karena masing-masing akan dimudahkan sesuai apa yang digariskan untuknya. Kita nggak tahu takdir kita disuruh berusaha, kita disuruh beramal, sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbaik sangka kepada Allah, husnuzan kepada Allah. Orang yang beramal soleh, ya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Orang yang beramal buruk, ya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi orang yang memahami masalah ini, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Wa may yattakil 'alal qadar, dan siapa yang bersandar kepada takdir, jahlan minhu, karena kebodohan, kelemahan, kelalaian, kealpaan dirinya, maka tawakalnya itu hanyalah kelemahan, dan kelemahannya itu akan berubah menjadi tawakal. Artinya apa? Artinya orang yang hanya bersandar kepada takdir tanpa usaha, maka dia telah bersandar kepada kelemahannya. Orang yang bersandar kepada takdir tanpa usaha, dia telah bersandar kepada kelemahannya. Harus berusaha. Kita ingin sukses, kita harus berusaha. Dan usaha yang kita lakukan ya harus maksimal. Harus maksimal. Menjadda wajada.
Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan meraih apa yang dia inginkan. Bal al-faqih kullul faqih. Bahkan orang yang faqih, orang yang paham agama, yaruddu al-qadar bil qadar. Perhatikan, ini kaidah penting ya. Orang yang faqih, dia akan menolak takdir dengan takdir. Dia akan melawan takdir dengan takdir. Takdir bisa dilawan enggak? Takdir bisa dilawan enggak? Bisa. Dengan takdir juga. Takdir dilawan dengan takdir. Bahkan manusia tidak akan bisa hidup kecuali dengan ini. Lapar. Lapar itu takdir atau bukan? Kalau antum lapar, itu takdir atau bukan? Takdir. Nggak ada sesuatu yang di luar dari takdir Allah. Lapar itu takdir. Gimana cara menghilangkan takdir lapar? Makan. Antum makan, hilang takdir lapar. Haus itu takdir atau bukan? Takdir. Gimana cara melawan takdir haus? Minum itu juga takdir. Ya, ana contohkan lagi. Dulu saya contohkan ya, ana haus ini insyaallah. Ya, coba haus ini takdir ini ya. Ana haus takdir Allah. Ana lawan dengan minum. Minum bismillah. Hilang kan? Takdir hausnya hilang. Ana lawan dengan takdir minum. Minum ini juga takdir. Minum ini juga takdir. Takdir dilawan dengan takdir. Inilah makna sabda Nabi, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kenapa doa bisa menghilangkan melawan takdir, merubah takdir? Kenapa doa bisa merubah takdir? Karena doa termasuk bagian dari takdir. Karena doa itu bagian dari takdir. Ketika antum berdoa, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang faqih adalah orang yang melawan takdir dengan takdir, menolak takdir dengan takdir, dan manusia tidak akan bisa hidup ya kecuali dengan ini. Ini sehari-hari kita lakukan. Ya, kalau kita kedinginan itu takdir. Apa yang antum lakukan kalau kedinginan? Antum diam-diam saja sampai beku jadi es. Apa yang antum lakukan kalau kedinginan? Pakai jaket, ya, hangatkan ruangan. Ada usaha yang antum lakukan, maka hilang takdir dingin, panasan, ya, keringat, bagian dari takdir. Antum nyalakan AC, jadi sejuk. Inilah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa hakaza man faqahallahu wa alhamahu rusdahu. Demikian pula orang yang Allah pahamkan dia dan Allah ilhamkan kepadanya petunjuknya, dia akan menolak takdir hukuman di akhirat. Dia akan menolak takdir hukuman di akhirat biqadari taubati wal iman wal a'malis shalihah, dengan takdir taubat, iman dan amal soleh. Hal ini sama dengan takdir yang dia takuti di dunia. Sama dengan tadi ya, kalau kita lapar kita makan, kalau kita haus kita minum. Sama persis. Tatkala kita sebagai manusia yang berakal, melawan takdir lapar dengan makan, melawan takdir haus dengan minum, dan lain-lain dari perkara-perkara yang kita takuti di dunia, kenapa kita tidak melawan takdir azab di akhirat dengan bertobat, beriman dan beramal saleh?
Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Kenapa kalau akhirat kita bermalas-malasan? Kan semua sudah takdir. Tapi ketika kita lapar, kita tidak mengatakan hal itu. Ya, ana haus misalnya, ini ada air. Ana haus ya, ini ada air. Kenapa ana tidak mengatakan, hilangnya dahaga itu sudah takdir. Kalau Allah tetapkan pasti terjadi. Ana tidak perlu minum. Haus ya, tidak perlu minum. Kalau takdirkan dahaga ana hilang, pasti hilang. Kira-kira hilang enggak? Hilang enggak? Enggak hilang. Sudah bisa mati ya. Kalau mau hilang dahaganya ya minum. Minum, berusaha. Maka perkara akhirat juga seperti itu. Kalau kita ingin selamat dari azab Allah, ya, masuk neraka itu takdir. Kita ingin selamat dari masuk neraka, ya kita berusaha, kita lawan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman dan dengan beramal soleh. Ya, jadi kalau antum misalnya berangkat ke masjid, antum pergi ke masjid sholat, terus ada orang mengatakan ke antum, Pak, untuk apa antum berangkat ke masjid, Pak? Toh kalau bapak sudah ditakdirkan masuk neraka, kan masuk neraka juga. Antum jawab apa orang seperti ini? Antum jawab apa? Justru saya mau melawan takdir itu. Saya mau melawan takdir masuk neraka dengan berangkat sholat, pergi ke masjid. Karena takdir bisa dilawan dengan takdir. Takdir bisa ditolak dengan takdir. Sebagaimana yang kita lakukan di dunia ini. Rabbu darain wahid. Jadi Rabb dunia dan akhirat itu sama, Allah Subhanahu wa taala. Wa hikmatuhu wahidah. Hikmahnya juga sama. La yunakidu ba'duha ba'dhan. Sebagiannya tidak bertolak belakang dengan sebagian yang lain. Wala yubtilu ba'duha ba'dhan. Sebagiannya tidak membatilkan sebagian yang lain. Jadi sama. Hukum dunia ya sama dengan hukum akhirat. Sama. Fahadhil mas'alah min asrafil masail. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi orang yang mengetahui kedudukannya dan memperhatikannya dengan seksama. Allahul musta'an. Dan masalah ini ya, masalah melawan takdir dengan takdir ya, Masya Allah ya, ini kita tahu dari buku ini, buku Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang kita paham ya ketika kita ditanya pertanyaan tentang takdir ini banyak sekali para jamaah. Kita kalau bahas al-iman bil qadar, beriman kepada takdir itu pertanyaan banyak sekali. Dan banyak dari atau sebagian dari kaum muslimin yang masih bingung tentang beriman kepada takdir. Kalau kita paham masalah ini, kita bisa jelaskan kepada mereka. Jadi kira-kira apa takdir dan usaha manusia? Ini punya takdir dan usaha manusia. Ini punya apa? Punya hubungan yang sangat erat. Takdir dan usaha manusia ini punya hubungan yang sangat erat. Allah mentakdirkan sesuatu kepada kita itu sesuai perbuatan kita, sesuai usaha kita, sesuai amalan kita. Ya, walaupun di sana ada ahkamul asbab, ada hukum-hukum mengambil sebab atau hukum-hukum ya ketika kita berusaha. Dan ini penting ya, ini sangat penting. Yang pertama, hukum yang pertama, ketika kita mengambil sebab, ketika kita ikhtiar,
Sebab yang kita ambil adalah sebab yang terbukti secara syar'i dan secara qadari. Sebab yang terbukti secara syar'i atau secara qadari. Contohnya secara syar'i, amal soleh. Amal soleh merupakan sebab untuk masuk surga. Demikian pula bertakwa kepada Allah merupakan sebab untuk mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan urusan dan sebab untuk mendapatkan kelapangan rezeki. Ini sebab-sebab yang syar'i. Kemudian sebab yang qadari. Sebab yang qadari seperti makan merupakan sebab kenyang. Ini terbukti secara qadari, secara pengalaman. Berkendaraan adalah sebab untuk mempercepat perjalanan untuk mencapai tujuan. Memakai jaket merupakan sebab untuk melindungi diri dari pengaruh angin. Jadi sebab yang kita ambil harus terbukti secara syar'i atau secara qadari. Kalau sebab yang kita ambil tidak terbukti secara syar'i atau secara qadari, nanti jatuhnya apa? Jatuhnya syirik. Jatuhnya syirik. Misalnya orang yang pakai jimat, orang yang pakai cincin, tujuannya apa? Supaya sembuh dari penyakit. Pakai cincin supaya sembuh dari penyakit. Apakah cincin ini merupakan sebab yang bisa menghilangkan penyakit atau menghilangkan bahaya? Jawabnya tidak. Ini bukan sebab menghilangkan bahaya. Ini syirik. Ini sama seperti orang yang pakai jimat. Ya, orang yang pakai jimat, dia adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Jadi sebab yang kita ambil harus sebab yang terbukti secara syar'i dan qadari. Yang kedua, ketika mengambil sebab, hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bergantung kepada sebab. Ya, ini juga penting. Jadi ketika kita mengambil sebab, hati kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya demi berpengaruhnya sebab tersebut. Hati tidak condong kepada sebab, sehingga menyebabkan hatinya justru merasa tenang kepada sebab dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang yang merasa pasti akan berhasil ketika telah memperhitungkan segala sesuatu dan segala kemungkinan yang akan terjadi, maka ada indikasi bahwa dia telah bersandar kepada sebab. Dia sudah perhitungkan, ya, nanti keuntungannya sekian, ruginya sekian, ya. Kemudian dia yakin pasti berhasil. Ini pasti berhasil, pasti sukses, ya. Dia telah bersandar kepada sebab. Belum tentu berhasil, belum tentu sukses, bisa jadi gagal. Atau contoh yang kedua, seseorang yang merasa kecewa berat atas sebuah kegagalan, padahal dia merasa sudah mengambil sebab sebaik-baiknya, maka ada indikasi bahwa dia telah bersandar kepada sebab. Tadi malam, misalnya hari ini mau ujian, ya. Hari ini mau ujian. Tadi malam dia sudah belajar, udah baca, ya. Besok ujian, ternyata yang dia baca nggak keluar. Aduh, ya kok nggak ada yang keluar ini. Kemudian dia kecewa, maka ada indikasi dia telah bersandar kepada sebab, kepada usahanya. Ini tidak boleh. Harusnya apa yang dia ucapkan ketika yang tidak ada soal yang keluar, yang dia baca nggak ada yang keluar, nggak bisa jawab. Apa yang dia ucapkan? Qadarullah, ya, Allah sudah mentakdirkan. Masa fa'ala. Apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Sudah.
Nggak perlu kecewa, udah takdir. Ya, terkadang kita sudah berusaha maksimal mungkin, ternyata gagal. Kalau kita kecewa, itu ada indikasi kita bersandar kepada sebab. Kemudian yang ketiga, tetap memiliki keyakinan bahwa betapapun hebatnya keampuhan sebuah sebab, namun berpengaruh atau tidaknya sebab tersebut tergantung hanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun sebab yang kita ambil itu maksimal 100%, usaha yang kita lakukan maksimal, maka itu akan terjadi dengan takdir Allah. Harus kita yakini terjadi dengan takdir Allah. Ya, kadang sebab itu kuat tapi nggak bisa terjadi. Nah, kalau Allah mentakdirkan lain, ya yang terjadi lain. Hari ini sudah kita contohkan seperti apa? Seperti api. Api itu sebab yang sangat kuat yang bisa membakar. Tapi ketika Allah menghendaki lain, maka yang terjadi lain. Ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bahkan apinya dingin. Sebabnya kuat, tapi Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Atau sebabnya lemah, usahanya lemah, ikhtiarnya lemah. Tapi kalau Allah menghendaki terjadi, maka akan terjadi. Seperti siapa? Seperti Maryam, ya. Maryam yang ketika hamil, kemudian Maryam menendang-nendang pohon kurma, kemudian pohon kurmanya jatuh. Wanita hamil biasanya lemah, ya. Sebabnya lemah. Tapi Allah takdirkan kurma jatuh. Antum kalau goyang-goyang kurma 10 orang kurma nggak bisa jatuh. Tapi ini hukum-hukum dalam mengambil sebab. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu permasalahan yang juga penting. Ya, masih ada beberapa permasalahan yang penting. Yang pertama, ya, kalau kita sudah tahu permasalahan ini, ayya'rifa tafasila asbabis syarri wal khair. Hendaknya kita mengetahui perincian sebab-sebab yang baik dan sebab-sebab yang buruk. Ya, setelah kita tahu Allah mentakdirkan sesuatu dengan sebab, maka selanjutnya kita harus mengetahui rincian sebab-sebab yang baik dan sebab-sebab yang buruk. Kita mengetahui sebab-sebab yang buruk, tujuannya apa? Supaya kita tinggalkan, kita jauhi. Kita mengetahui sebab-sebab yang baik, tujuannya apa? Untuk kita amalkan, untuk kita kerjakan. Hendaknya ia memiliki pengetahuan mengenai hal itu dengan apa yang ia saksikan, ya, dari alam ini, atau dengan pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain, atau yang dia dengar, ya, dari berita-berita umat qadiman wa hadisan, yang dulu maupun yang sekarang. Wa min anfa'i ma fi dzalik tadabburul Qur'an. Cara yang paling bermanfaat untuk mengetahui rincian sebab-sebab yang baik dan sebab-sebab yang buruk adalah tadabburul Quran, mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran memuat semua itu dengan lengkap. Dalam Al-Quran terdapat penjelasan asbabul khair wasyarr, sebab-sebab kebaikan dan keburukan, mufassalatan mubayyanatan, ya, dijelaskan secara rinci. Sebab-sebab yang baik dan sebab-sebab yang buruk. Kemudian setelah Al-Quran apa? As-Sunnah, ya, mentadabburi As-Sunnah. Karena Sunnah merupakan saudara kandung Al-Quran. As-Sunnah adalah wahyu kedua. Barang siapa memusatkan perhatiannya terhadap keduanya, Al-Quran dan Sunnah,
niscaya dia akan tercukupi. Al-Quran dan Sunnah akan memperlihatkan kepadanya ya keburukan dan kebaikan dan sebab-sebab keduanya, sehingga seakan-akan dia melihatnya ya secara langsung atau melihatnya dengan mata kepala. Artinya kita harus belajar. Kita harus belajar Al-Quran dan Sunnah, harus ngaji. Semakin sering kita ngaji ya semakin banyak kita tahu, oh ini sebab kebaikan, oh ini sebab keburukan. Ini sebab kebaikan, ini sebab keburukan. Jadi dari pengalaman melihat alam semesta, atau dari cerita orang, atau dari Al-Quran dan Sunnah. Ini cara yang paling bermanfaat. Dan kalau kita sudah pelajari Al-Quran dan Sunnah, ya, kemudian kita perhatikan, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita perhatikan diri kita, ternyata benar, ya, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah benar adanya, benar. Orang yang melakukan ini dia akan begini, orang yang melakukan itu dia akan begitu, benar sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Orang yang melakukan kebaikan hidupnya enak, nyaman, tentram, hatinya bahagia, dan itu kita rasakan. Orang yang bertakwa hatinya akan tenang, tentram, itu kita rasakan, benar. Orang yang berbuat keburukan ya hidupnya akan penuh ketakutan, ya, kekhawatiran dan seterusnya, dan benar. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah benar adanya. Tapi mungkin ini yang bisa ana sampaikan ya terkait dengan takdir dan usaha manusia. Jadi sekali lagi Allah mentakdirkan sesuatu dengan sebab, dengan usaha manusia, dengan amalan manusia. Maka kalau kita ingin takdir kita baik, maka lakukanlah kebaikan. Lakukanlah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baca saja, kurang kedengaran. Baik, apakah takdir bisa berubah karena doa kita? Padahal kita tahu bahwa takdir sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelumnya. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya, jadi dalam hadis ya pernah kita bahas hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughni hazarun min qadarin. Wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sikap waspada tidak bisa menolak takdir, dan doa itu bermanfaat bagi bencana yang sudah turun maupun bencana yang belum turun. Wa innal bala la yanzil. Sesungguhnya bencana akan turun, lalu dia bertemu dengan doa, kemudian keduanya bertarung sampai hari kiamat. Misalnya di bencana gempa bumi mau turun, ya, mau menimpa kita, kita berdoa, ya Allah, ya, jauhkanlah gempa bumi dari Yogyakarta, dari kami. Maka doa kita naik. Doa kita naik bertemu dengan bencana yang akan turun. Keduanya akan bertarung ila yaumil qiyamah. Kalau doa kita kuat, maka doa kita bisa mengalahkan bencana tersebut. Tidak terjadi bencana tersebut. Tapi kalau doa kita lemah, maka doa kita kalah. Bencana itu akan turun. Dan ini ya, pertarungan antara bencana dengan doa itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz
Semua sudah ditetapkan. Ketika kita tidak berdoa, ketika kita berdoa, kemudian setelah kita berdoa terjadi perubahan, kita tidak berdoa, tidak berubah, itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi tidak bertentangan. Kayak tadi ya, ana haus tadi ya, atau sekarang ini ana haus. Ini takdir. Kemudian ana lawan dengan minum. Ana lawan dengan minum. Ana minum lagi. Bismillah. Hilang haus ana. Ini sudah ditakdirkan enggak kira-kira? 50.000 tahun yang sudah ditakdirkan. Ana haus, ana minum, atau ana tidak minum, ana tetap haus, semua sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi ketika kita tidak berusaha, kita tidak berubah, kita berusaha, kita berubah, itu semuanya ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Jadi memang takdir yang di Lauhul Mahfuz enggak bisa berubah, betul. Ya, betul. Tapi kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan. Allah suruh kita berusaha. Ketika kita berusaha berubah, atau kita tidak berusaha tidak berubah, itulah yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Itulah yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ustaz, karena dosa-dosa kita, maka ya, yang pertama ada tikus banyak ya, tikus yang masuk rumah. Kemudian juga kendaraan mogok ya, mobil motor mogok dan sebagainya. Sulit bangun untuk sholat tahajud ya, mohon penjelasannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi semua dosa yang kita lakukan ada dampaknya. Nanti kita akan bahas ini. Imam Ibnu Qayyim beliau bahas secara rinci tentang dampak buruk maksiat. Semua kemaksiatan yang kita lakukan ada dampaknya. Entah dampaknya langsung kita rasakan, atau mungkin ya seminggu lagi, sebulan lagi, atau mungkin nanti 40 tahun lagi baru kita rasakan dampaknya. Doa pasti meninggalkan bekas, pasti ada dampaknya. Dampaknya bisa kita rasakan langsung, atau ditunda ya beberapa hari, beberapa minggu, atau bisa ditunda beberapa puluh tahun yang akan datang. Makanya ada salah seorang ulama salaf yang di masa tuanya dia terlilit utang. Di masa tuanya dia terlilit utang, kemudian dia berkata, ini karena dosa-dosa saya dulu ketika saya masih muda. Dia baru rasakan dampaknya ketika dia sudah tua. Maksiat pasti meninggalkan dampak buruk. Nah, di antaranya ini ada tikus ya, kadang tikus masuk rumah banyak, itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kemudian juga mobil mogok, motor mogok, kemudian juga sulit bangun sholat tahajud dan seterusnya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, tidak bisa bertemu nih kebaikan dengan keburukan, nggak bisa bertemu, ketaatan dengan kemaksiatan. Orang yang bermaksiat pasti malas melakukan ketaatan. Nggak ada orang yang bermaksiat kemudian rajin tahajud, nggak ada, nggak ketemu. Orang yang maksiat pasti malas. Itu hukuman bagi dosa maksiat yang dia lakukan. Jadi kalau ingin bangun sholat tahajud, ya tinggalkan maksiat, jauhi dosa-dosa. Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapati lingkungan pekerjaan yang kurang baik? Kemudian saya mutasi ke kantor lain dan berusaha beribadah dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi masih mengalami lingkungan kantor yang kurang baik. Ya, masih mengalami lingkungan kantor yang kurang baik juga. Seperti pekerjaan yang terlalu banyak sehingga menyita waktu saya untuk keperluan ibadah dan keperluan keluarga saya. Apakah ini termasuk takdir yang erat dengan usaha saya? Mohon sarannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ya di mana saja
pasti ada ujiannya. Selama kita mengatakan kita beriman, pasti kita akan diuji. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ya, ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami tahu siapa yang benar dan siapa yang dusta. Jadi orang yang mengatakan saya beriman dia pasti diuji. Semakin tinggi imannya ya semakin berat ujiannya. Dan ini termasuk ujian. Ini termasuk ujian ya, ujian di tempat kerja, ujian pekerjaan, termasuk ujian. Selama kita masih bisa melaksanakan perintah Allah di tempat kerja kita masih bisa meninggalkan larangan Allah, udah kita bersabar kerja di situ. Tapi kalau kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah, hijrah, cari tempat kerja yang lain. Misalnya antum kalau kerja sini nggak bisa sholat misalnya, kerja di tempat itu nggak bisa sholat 5 waktu, cari tempat yang lain, cari tempat kerja yang lain. Ternyata tempat kerja yang kedua masih sama seperti itu. Kalau kerja sini nggak boleh pakai jilbab misalnya, ya udah jangan kerja sini, cari tempat kerja yang lain. Insya Allah akan kasih tempat kerja yang baik, yang berkah. Ya, hijrah itu kan tidak hanya sekali 2 kali, hijrah itu berkali-kali. Dapat tempat yang kurang bagus, pindah lagi ke tempat yang lain. Terus seperti itu. Jadi batasannya tadi, selama kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita masih bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, kita tetap di situ. Tapi kalau kita sudah tidak bisa melakukan perintah-perintah Allah, ya, kita malah lakukan larangan-larangan Allah, maka kita tinggalkan tempat itu. Kita selamatkan agama kita. Ya. Hifzuddin, menjaga agama itu lebih diutamakan daripada segalanya. Allahu a'lam bishawab ya. Ini barangkali yang bisa kita jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya. Cukup ya, ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.